Di sisi yang lain terdengar suara peringatan dari para petugas yang mengatakan bahwa dungeon break muncul di Universitas Kesenian. Dan mereka memohon ke masyarakat untuk menjauhi wilayah itu, karena situasinya sangat kacau dan berbahaya. Di saat itu, terlihat begitu banyak tentara yang bersiap untuk menghadang para monster yang mencoba untuk keluar dari dalam wilayah bangunan itu. Lalu sang kapten berkata, ada begitu banyak korban jiwa di kejadian ini, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah diam dan melihat tewasnya mereka. Jadi kapan para hunter yang dikirim oleh asosiasi akan datang ke sini? Petugas yang lain berkata, sepertinya butuh waktu yang cukup lama untuk menugaskan hunter rank B ataupun di atasnya. Walaupun dungeon ini rank D, tapi asosiasi mempertimbangkan untuk mengirimkan para hunter yang memiliki rank tinggi. Karena nyatanya para hunter yang ada di sini telah terinfeksi. Sang kapten berkata, apakah yang kau maksud adalah para hunter yang memasuki dungeon ini, adalah para hunter yang memiliki rank C? Di sisi yang lain, terlihat Suho telah terjatuh duduk di lantai setelah terkena serangan kilat yang dilancarkan oleh Jongsu. Melihat kedatangan monster itu Suho berpikir, apa yang sedang terjadi, dan bagaimana bisa ia melompat dari bawah sampai ke lantai ini, hanya dengan sekali lompatan saja. Yang aku lihat dari namanya, dia adalah monster rank C. Tetapi monster ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, karena dia memakai senjata sebuah pedang. Beberapa waktu lalu aku telah naik level. Tapi aku masih belum yakin kalau aku akan bisa melawannya, karena monster ini sangatlah kuat. Namun tiba-tiba saja Suho sangat terkejut, dan langsung menundukkan kepalanya saat Jongsu yang menebaskan pedangnya, dan mengarahkan ke lehernya. Terlihat serangan Jongsu memberikan bekas potongan yang sangat besar terhadap ruangan itu. Hal itu menunjukkan bahwa Jongsu punya kekuatan yang luar biasa. Walau Suho sudah terdesak, namun ia sama sekali tidak berniat untuk menyerah pada rasa ketakutannya. Ia pun sebisanya untuk melakukan tindakan yang terbaik agar bisa mengalahkan monster itu. Di hadapan Suho, Jongsu telah berdiri sambil mengangkat pedangnya dan bersiap untuk membunuh Suho. Saat Jongsu menebaskan bilah pedangnya, di saat itulah Suho melemparkan tabung pemadam dengan tujuan mengalihkan perhatian monster itu. Di saat yang bersamaan Suho langsung melompat ke arah samping dan bersembunyi di balik kepulan asap yang dikeluarkan oleh tabung pemadam itu. Lalu Suho langsung berlari meninggalkan ruangan dengan sangat cepat, karena asap itu masih menahan pergerakan Jongsu. Suho berpikir sangat mustahil dapat melawan seekor monster yang seperti ini. Jadi itu alasannya para hunter dibagi menjadi beberapa rank yang berbeda. Tetapi aku masih bertanya-tanya kapan para hunter akan datang ke sini. Aku berharap kalau aku akan mampu bertahan lebih lama sampai para hunter menyelamatkan kami. Namun tepat di belakangnya, Jongsu telah bersiap untuk mengejar Suho yang telah kabur. Namun Jongsu langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain, karena ia telah merasakan kehadiran manusia lainnya. Ternyata benar, Jongsu melihat bahwa ada beberapa orang yang telah berlindung di lantai atas bangunan sekolah itu. Di saat itu mereka sangat berharap jika para hunter akan datang menyelamatkan mereka, karena sudah tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan diri dari hadangan para monster. Tetapi tanpa mereka sadari, Jongsu telah melompat ke arah mereka sambil mengangkat pedangnya dan bersiap untuk melakukan pembantaian. Tanpa belas kasihan, ketiga wanita itu tewas dengan tubuh yang tercincang setelah Jongsu yang membantai mereka semua. Suho marah besar setelah melihat kejadian yang memilukan seperti itu. Kemudian ia pun langsung melompat untuk melawan monster itu. Ia berpikir, sialan tidak ada waktu lagi untuk menunggu para hunter. Jika situasinya tidak berubah, maka semua orang yang terjebak di dalam sini akan mati sia-sia. Suho pun akhirnya mengeluarkan tendangan yang begitu kuat, dan tepat mengarah ke leher monster itu. Suho berpikir, walaupun kekuatanku kurang kuat, akan tetapi aku harus sebisa mungkin untuk menghentikan pergerakan monster ini, agar ia tidak lagi membunuh orang lain. Namun sekuat apapun serangan dari Suho sama sekali tidak ada artinya di hadapan monster itu. Lalu Suho langsung melompat ke arah belakang setelah Jongsu melakukan serangan balik dengan mengayunkan bilah pedangnya. Melihat kehancuran yang disebabkan oleh serangan monster itu, Suho berkata, monster ini sangatlah kuat. Satu kali pukulannya saja mampu membuatku tewas. Tapi aku tidak bisa membiarkannya bebas begitu saja, karena aku tidak mau melihat monster itu membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Seketika itu juga dengan pedenya Suho melayangkan pukulan tinju ke monster itu, dan berharap kalau ia akan bisa menghentikannya. Bahkan karena tekadnya yang begitu kuat untuk menyelamatkan manusia, ia pun dengan gampangnya menghindari tebasan pedang yang dilancarkan oleh Jongsu.
Lagi dan lagi Suho memberikan pukulan tinju kepada Jongsu meskipun ia sadar jika kekuatannya masih belum mampu mengalahkan monster itu. Kemudian pada serangan selanjutnya, Suho berhasil memegang kepala Jongsu lalu menghantamkan lututnya ke wajah monster itu dengan sangat kuat. Namun Suho belum sadar, walaupun Jongsu sudah terkena serangan dari Suho, tetapi tangannya telah berputar dan langsung menebaskan pedangnya ke tubuh Suho. Dan tidak cuma sampai di situ saja, Jongsu langsung melancarkan sebuah tendangan yang begitu kuat kepada Suho, sampai membuat Suho langsung terlempar jauh ke dinding ruangan. Bahkan begitu kuatnya tendangan Jongsu, Suho pun merasakan pusing dan terlihat memuntahkan banyak darah. Lalu Jongsu berjalan santai ke arah Suho yang sudah tidak berdaya lagi. Di saat itu Suho melihat bahwa health point yang ia miliki hanya tersisa 1, yang artinya dia sedang sekarat. Suho berkata, "Aku sangatlah beruntung. Mungkin saja ada seseorang yang memberikan sistem ini dan menginginkan agar aku tidak mati begitu saja." Lalu Suho mencoba untuk berdiri, dan ia berpikir, sejak awal hal ini bukanlah sebuah pertarungan yang seimbang, karena dengan kondisi kekuatanku yang sekarang, sudah jelas kalau aku tidak akan mampu mengalahkannya. Saat melihat kalau lawannya sudah menjadi lemah, Jongsu langsung berlari dengan cepatnya untuk menyudahi pertarungan itu. Tiba-tiba sebuah pesan telah muncul, memberitahukan jika Suho telah kehabisan energi dan juga kelelahan. Perlahan kesadaran Suho pun menurun, dan Suho langsung jatuh ke atas lantai. Namun di sisi lain terlihat langit memancarkan kilatan cahaya yang seakan-akan sedang menahan sesuatu. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja sambaran petir hitam telah menyambar secara vertikal yang berasal dari kilatan langit itu. Dan itu adalah Beru, sang Raja Semut yang turun ke bumi atas perintah langsung dari Sung Jinwo, untuk membuka segel yang berada di dalam tubuh Suho. Di saat itu, Beru melihat kalau Jongsu ingin membunuh Suho yang sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas lantai dalam ruangan bangunan itu. Beru langsung menambah kecepatannya untuk menghentikan pergerakan Jongsu. Di saat itu terjadilah sebuah ledakan yang sangat keras di antara tubuh Suho dan juga Jongsu, sehingga membuat Jongsu kehilangan salah satu dari tangannya. Merasakan guncangan yang sedahsyat itu, perlahan mata Suho terbuka dan mencoba untuk melihat apa yang telah terjadi di hadapannya. Sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya, di balik kepulan asap debu itu, Suho melihat ada seekor semut yang terselimuti oleh asap hitam telah berdiri di hadapannya. Saat melihat Suho yang semakin melemah dan juga tidak berdaya, Beru langsung menggunakan kekuatannya untuk memberikan pemulihan kepada Suho. Beru berkata, "Semua ini adalah salahku, karena aku terlambat untuk tiba di tempat ini. Karena itu, Raja kecilku telah mengalami situasi yang sangat sulit." Setelah Suho diberikan pertolongan, Beru menatap Jongsu dan berkata, "Dasar brengsek. Seekor hama sepertimu berani sekali melukai yang mulia." Seperti kilatan petir yang menyambar, Beru langsung mengamuk dan menghancurkan semua monster yang berada di area itu. Dan Beru mengalahkan mereka semua hanya dengan 1 kali serangan saja, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa dari amukan Sang Raja Semut. Terlihat suasana area itu kini telah steril dari ancaman para monster yang menyerang umat manusia. Tentunya itu membuat orang-orang yang ada di sana sangat heran. Mereka sama sekali tidak mengira kalau mereka telah melihat sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan semua monster yang telah menyerang kedamaian bumi. Mereka pun penasaran, siapa sebenarnya seseorang yang memiliki kemampuan sehebat itu, sehingga dapat menghancurkan semua monster hanya dengan 1 kali serangan saja. Kemudian di atas bangunan itu, Beru langsung berlutut di hadapan Suho dan berkata, "Wahai yang mulia Raja kecilku, sudah lama kita tidak berjumpa.